warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Putri Cahyani dengan NIM 61201230263, kelas RA6, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang kedua ada perkembangan ekonomi, yang ketiga elastis dan penawaran, dan yang terakhir ada teori biaya dan penawaran. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkup. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Secara umum, ilmu ekonomi mengkaji produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dapat dibagi menjadi dua poin juga. Yang pertama ada mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi serta interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang kedua ada faktor pada analisis harga barang dan jasa, perilaku konsumen, biaya produksi dan struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopolistik, dan oligopoli. Ekonomi makro terbagi menjadi dua poin juga. Yang pertama ada mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Dan yang kedua ada meneliti isu-isu besar seperti pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter dan fiskal. Topik-topik dalam ilmu ekonomi memiliki 5 poin. Yang pertama ada teori konsumsi dan produksi, yang kedua ada pasar dan harga, yang ketiga ada ekonomi internasional, yang keempat ada kebijakan ekonomi, dan yang terakhir ada teori nilai dan distribusi. Materi kedua yang akan dibahas yaitu tentang perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi suatu negara, meliputi peningkatan produktivitas, perubahan dalam sektor ekonomi, dan perubahan dalam pola distribusi, pendapatan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi memiliki 5 poin. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA, yang kedua ada SDM, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, yang keempat ada teknologi, dan yang terakhir ada modal atau investasi. Tahapan perkembangan ekonomi memiliki 3 poin. Yang pertama ada ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional berfokus pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan kehidupan yang sangat bergantung pada alam. Yang kedua ada ekonomi industri. Ekonomi industri berfokus pada peningkatan produksi barang dan jasa melalui mesin dan teknologi yang memicu urbanisasi dan perubahan sosial. Yang ketiga ada ekonomi post-industri. Ekonomi post-industri berfokus pada sektor jasa, informasi, dan teknologi tinggi yang mengarah pada perekonomian berbasis pengetahuan. Teori-teori perkembangan ekonomi memiliki 3
poin. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini menekan pada faktor-faktor seperti modal fisik, tenaga kerja, dan teknologi dalam meningkatkan output ekonomi. Yang kedua ada teori pembangunan berganda. Menurut teori ini, pembangunan ekonomi melibatkan transformasi yang terjadi di berbagai sektor. Dan yang terakhir ada teori ketergantungan. Menurut teori ini, negara-negara berkembang cenderung bergantung pada negara-negara maju, yang menyebabkan ketimpangan dalam proses pembangunan. Materi ketiga yang akan dibahas yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis tidak sempurna atau elastisitas nol. Yang kedua ada permintaan tidak elastis atau elastisitas kurang dari 1. Yang ketiga ada permintaan uniter elastis atau elastisitas 1. Yang keempat ada permintaan elastis lebih dari 1. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna atau elastisitas tidak terhingga. Baik, materi keempat atau yang terakhir yaitu tentang teori biaya dan penawaran. Teori biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Teori biaya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun produksi meningkat ataupun menurun. Contohnya biaya sewa gedung, gaji tetap karyawan, dan asuransi. Kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang seiring dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya biaya bahan baku. Yang ketiga ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah semua materi ini sangat penting untuk membantu membuat keputusan, mempengaruhi perubahan dalam perekonomian, dan dapat membantu mengukur harga barang dan jasa, membantu perusahaan untuk mengambil keputusan, menetapkan harga dan jumlah yang optimal, serta memaksimalkan keuntungan dan menganalisis kerugian. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.